Sapa Indonesia Malam, saudara, di sesi terakhir saya ke Pak Wayan Sudirte. Pak Wayan, tadi kemudian dilemparkan informasi dari Bung Haris Azhar bahwa sekarang menunggu 4 orang buronan dari pihak FPI yang sekarang masih berada di luar. Kalau seandainya kemudian itu tidak tertangkap, maka besar kemungkinan kasus ini tidak akan pernah disidangkan. Tapi sebelum saya ingin ke Bung Aziz dulu. Bung Aziz, benar ada 4 buronan dari pihak Anda yang kemudian masih kabur sampai saat ini terkait dengan peristiwa ini? Kalau dari informasi yang kita terima dari pihak FPI tidak benar. Jadi Maksudnya tidak benar? Memang kondisinya hanya satu mobil itu saja yang terlibat diduga terjadi dugaan ya tadi yang saya katakan tindak pidana pelanggaran HAM berat itu yang satu mobil hanya diisi 6 orang. Tetapi kan ada mobil yang lain. Mungkinkah itu kemudian dari mobil yang lain? Enggak, kita tidak mendapatkan informasi seperti itu dan makanya tadi kita bilang kan kalau rekonstruksi ini kan yang tadi terjadi tadi malam itu kan memang kita sama-sama tahu sudah diakui yang melakukan tindakan penembakan itu adalah pihak polisian. Kemudian mereka yang mencari fakta, kemudian mereka yang memaparkan. Ya kita di sini menonton atas dasar saja. Pembelaan diri yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Iya, artinya kan memang urgensinya adalah hal ini tidak akan bisa independen. Itu logis, itu sangat sangat masuk akal. Iya, tapi saya kembali soal 4 orang tadi. Artinya pihak FPI sampai sekarang menganggap bahwa tidak pernah ada 4 orang itu sehingga tidak akan pernah ditemukan. Dari kami kuasa hukum informasinya seperti itu. Oke, Pak Wayan, bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Wayan? Satu mobil diisi 6 orang, tidak ada kemudian dianggap oleh pihak FPI ini bukan kaitan ke mobil yang lain, tapi hanya satu mobil. Memang nggak masuk akal kalau sedan sedan bisa diisi 10 orang begitu ya? Ya, pertama tentang hasil rekonstruksi. Lepas ada nanti pengadilan apa tidak, tapi hasil ini tetap akan berguna ketika Propam melakukan pemeriksaan atas kasus ini. Kedua, Komnas HAM akan menggunakan juga kasus ini yang mudah-mudahan mereka setelah merilis beritanya semuanya menjadi clear. Lepas dari semua itu semua, kepolisian sekarang ini kan disorot banyak pihak. Apa ya mereka berani membuat sesuatu manipulasi besar-besaran dikala kepolisian bekerja seperti dalam ruang kaca yang disorot habis. Apapun yang mereka kerjakan masyarakat tahu. Kalau itu sampai terjadi, sebagai mitra kita pasti Komisi 3 akan memanggil kepolisian. Hanya saja mitra kepolisian ini harus kita jaga. Jangan sampai karena kita salah persepsi, cepat menyimpulkan sesuatu, lalu membuat kepolisian menjadi terpukul, tidak memukulnya dengan data, tapi karena kita menuduh padahal mereka belum waktunya dituduh. Mereka menyajikan bukti-bukti. Seharusnya kita semua tetap harus percaya sebagai masyarakat biasa, semua pihak juga, pemerintah, siapa lagi yang harus percaya pada kepolisian kalau bukan kita semua. Pak Wayan, ke depan ini selain rekonstruksi, apa yang dikerjakan kepolisian itu sesuai dengan aturan. Anda meyakinkan bahwa pihak kepolisian akan terbuka akan kasus ini. Selain rekonstruksi, apalagi yang Anda bayangkan ketika misalnya nanti tidak ada pengadilan? Propam itu pasti bekerja. Tidak mungkin kita kepolisian mau dicoreng dengan peristiwa ini. Kapolri pasti tidak diam. Kapolri tidak boleh diam karena Komisi 3 pasti akan memanggilnya pada suatu waktu yang tepat. Termasuk DPR juga akan terus mengawal. Perkembangan bagaimana Komnas HAM ini bekerja. Percayalah bahwa suatu saat mana emas mana loyang, kebenaran itu tidak bisa ditutupi di mata semua orang dalam jangka yang panjang. Pasti akan terbuka. Bung Aziz silakan. Jadi gini, Pak Wayan yang baik, yang anggota Dewan yang terhormat, Bapak ini wakil kami, wakil rakyat ya, seperti itu. Jadi itu perlu diingat. Artinya kita di sini mengharapkan Bapak ini membela tadi. Ini ada 6 keluarga yang menanti ya kebenaran ya terhadap anak-anak mereka, terhadap anggota keluarga mereka yang terbunuh dengan cara demikian.
yang sudah dikatakan kemarin di DPR juga bahwa mereka menurut keterangan para keluarga korban ya tidak pernah menggunakan senjata, begitu kan, hanya mengawal, kemudian dikuntit Pak, ya kan, atau dipepet seperti itu, kemudian diperlakukan seperti itu, gitu kan. Nah, kita ini mengharapkan Bapak untuk sebagai wakil kami, wakil rakyat, gitu kan, tugas dan fungsinya untuk mendengar aspirasi rakyat ini, kemudian untuk menindaklanjuti. Nah, cara menindaklanjutinya yang netral itu adalah menurut kami, gitu kan. Kita semua sama-sama paham. Netral itu diperlukan Pak untuk mengambil suatu tindakan, gitu loh. Kalau kita melemparkan ke tadi penyelidikan, penelitian kepada pihak yang diduga melakukan, di mana netralitasnya? Gitu loh. Mungkin sederhana saja Pak, makanya kita mohon, saya tidak mau berdebat dengan Bapak, karena Bapak wakil kita, Bapak wakil rakyat, Bapak wakil kami, anggota yang terhormat. Kita tidak mau berdebat, saya mendukung Bapak kita, tapi kita mohon Bapak mewakili kita, membentuk tim independen untuk mengawal proses kasus ini. Ya, silakan. Maksudnya Bung Aziz mungkin Propam tadi satu institusi. Silakan Pak Wayan. Apakah ada orang yang nggak percaya pada Komnas HAM? Apa yang salah dari pernyataan saya sebagai anggota Komisi 3? Saya tidak menyalahkan Bapak. Saya tadi mohon karena tadi arah pembicaraan Bapak tadi seakan-akan ya berdiri di sisi Polri. Mungkin dia salah, makanya saya tadi mempertegas. Oke, Bung Aziz. Jangan dikatakan mau menang sendiri. Nggak boleh begitu. Iya, sebentar Bung Aziz, nanti saya berikan kesempatan. Silakan Pak Wayan. Jadi Bung Yanuar, jangan cepat menuduh-nuduh siapapun. Saya tidak pernah menuduh Anda, tidak pernah curiga pada Anda. Sebagai anggota Komisi 3, saya membuka ruang bagi semua saluran. Kita juga belum memutuskan apa-apa. Tapi kita mengangkat norma-norma yang ada seperti asas praduga tak bersalah. Kita mengangkat mekanisme yang harus ditempuh. Anda tempuh saja. Betul. Jangan berbelok. Tadi makanya saya sampaikan, saya tidak berdebat atau membantah pendapat Bapak. Saya hanya mengatakan aspirasi yang ada. Sebentar Pak Wayan, nanti saya berikan kesempatan. Silakan Bung Aziz. Ya, tadi saya sebenarnya sejalan dengan Pak Wayan, hanya menguatkan seperti itu. Kami bersemangat ini karena ada wakil-wakil rakyat seperti Pak Wayan dari Komisi 3 yang care dengan ini, makanya kita tadi semangat seperti itu. Jadi bukan saya menuduh Bapak, itu keliru juga. Saya justru mendukung Bapak. Ya makanya hati-hati berbicara. Ini kan didengar banyak orang, nyinggung-nyinggung anggota wakil rakyat. Anda kan belum pernah berhadapan dengan kasus seperti ini. Anda sudah lahir nggak ketika saya menghadapi kasus di Tangerang seperti ini? Maka itu kita mengharapkan Bapak tadi. Saya kan bilang, Bapak, kita mohon Bapak ini wakil kami. Ayo Pak, seperti itu. Kita mendukung tadi. Cuma bahasanya semangat. Baik. Pak Wayan, terakhir saya Pak Wayan. Saya berikan kesempatan pada Anda. Terakhir singkat saya Pak Wayan. DPR juga akan terus mengawal kasus ini. Karena ini merupakan suara aspirasi dari masyarakat. Betul Pak Wayan ya? Untuk kemudian terang menerang, adil dan lain sebagainya. Siap. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Lepas dari saran dan ajaran Bung Yanuar, yang itu harus banyak belajar juga. Iya, Pak Wayan, mohon maaf Pak Wayan, ini kita butuh kemudian pernyataan dari Pak Wayan. DPR juga terus mengawal kasus ini. Pasti. Oke, baik. Terus mengamati dan pasti akan mengawal dan sudah menerima keluarga korban. Iya. Betul. Sudah menerima, semua pihak akan kita dengar. Ya wakil rakyat ya seperti itu, semua mendengar. Tapi wakil rakyat tidak mesti membela apa yang dikatakan oleh Pak Yanuar. Dan kemarin sudah di langkah pertama adalah mendatangkan keluarga korban ke Komisi 3 DPR kalau tidak salah, betul ya? Baik. Tentu ini kita tunggu nanti supaya kemudian ini terang menerang tidak hanya satu institusi tapi beberapa institusi juga termasuk tim independen juga. Termasuk juga DPR yang kemudian mengawasi dari pemerintah terkait hal ini. Terima kasih Pak Wayan Sudirte, anggota Komisi 3 fraksi PD Perjuangan. Terima kasih dan juga Bung Aziz Yanuar, penasihat hukum dari FPI dan juga perwakilan dari keluarga korban dari FPI. Terima kasih sekali lagi, selamat malam.